Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, senang rasanya kalau kalian semangat seperti ini. Baik, di sebelah kalian apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak masuk. Semoga yang tidak masuk hari ini kalau dia sakit semoga segera diberi kesembuhan. Bagi yang Kalau bohong gimana kalau bohong? kalau bohong semoga Allah memberikan hidayah kepada. Amin. Amin. Materi kita hari ini adalah adab kepada orang tua. Sebelum itu, minggu kemarin kita belajar tentang apa? Sifat wajib. Adab kepada teman. Aku tanya sekilas saja. Apa itu sifat wajib kepada Allah berapa? Ada berapa? Sifat Tuhan Allah ada berapa? Sudah paham ya? Sekarang kita masuk ke materi adab kepada orang tua. Nah, kita nonton dulu ya. Kita sempurna apa yang masih baik? Sempurna. Kalau perlu kalau rokok dah habis. Ibu selalu ada gitu. Kenapa sih mesti cari arah ibu? Dia habisnya ibu ibunya selalu susah, tak seperti ibu-ibu yang lain. Kalau disuruh milih, kita pilih dari orang kaya. Tapi Allah Maha tahu jika kondisi seperti ini adalah yang terbaik buat kita. Mudah-mudahan alasan aja. Beda orang tahu dikasih uang sekarang. Gak ada, tinggal gini aja untuk beli beras sama telur buat makan nanti sore. Ya udah, ini aku pakai dulu. Ibu bisa cari lagi. Ya Allah, tolong berikan kesabaran dan kekuatan pada momen ini dan maafkan sikap aku. Mungkin dia belum mengerti. Perasaan masih pagi, kok tiba-tiba gelap aja? Kalian anak bermakan? Hah? Siapa kalian? Kita adalah penjaga hatimu. Ada apa ini? Mau apa kalian? Kita mau beri pelajaran untuk anak durhaka sepertimu. Ini urusan sama ibuku, gak usah ikut campur. Karena kebaikanmu adalah prioritas bagi kita. Tapi gue punya alasan kenapa harus durhaka. Tidak ada alasan untuk durhaka. 10 kata orang tua, mereka harus dihormati. Jika tidak kenapa? Hah? Jawab. Kurang ajar. Berani kamu ya? Sabar dulu, biar aku kasih tahu. Durhaka kepada orang tua bisa membuat Allah murka dan menurunkan azabnya di dunia. Terlebih lagi, durhaka dapat menyebabkan sholat kamu tidak diterima oleh Allah. Durhaka juga bisa menghalangimu masuk surga. Gak usah ceramah, mereka takut. Kali ini jangan halangi gua. Ya, ya. Ini baru kita yang kasih pelajaran. Gimana kalau Israel datang? Hah? Baik, aku mengerti, maafkan aku. Minta maaf pada ibumu. Dan ingat, jangan sekali-kali berkata kasar, apalagi menyakiti hati dan fisiknya. Iya, aku ngerti. Maafkan aku. Aku telah menyakiti perasaanmu selama ini. Tidak apa-apa ya, ibu baik-baik aja kok. Ibu baik banget. Aku malah durhaka kepada ibu. Maafkan aku. Tidak apa-apa ya. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan kufur, dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Nah, apa yang bisa kalian petik dari video tadi? Kita harus bisa beradab. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama untuk memahami pengertian dan adab kepada orang tua dan juga
kalian. Yang artinya Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan jangan berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jadi Allah telah berfirman di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 ini bahwasanya ada kepada orang tua itu bersambung langsung dengan ibadah kepada Allah. Maka dari itu berbuat baik kepada orang tua atau adab beradab kepada orang tua itu adalah hal yang sangat penting. Nah, ayo siapa mau jawab? Saya. Mau jawab dulu. Pendapat Bukan, Bu. Saya. Al-Isra ayat 23. Al-Isra ayat 23. Bagus sekali. Sudah tahu ya teman-teman anak-anak semuanya bahwasanya suratnya tadi surat apa? Ayat 23. Nah, selanjutnya sebab Allah memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya karena apa? Yang pertama, orang tua telah berkorban demi anaknya. Ada kasih sayang orang tua tiada tara dan juga anak adalah bukan juga orang tuanya. Bayangkan seorang ibu melahirkan 9 bulan, kamu menyusui lalu masuk 9 bulan, melahirkan kita, lalu menyusui kita dan juga membesarkan kita sampai sekarang. Lalu seorang ayah yang selalu bekerja keras untuk menghidupi keluarganya dan juga menghidupi anak-anaknya seperti itu. Lalu cara-cara kita berbakti kepada orang tua yang pertama yaitu tunduk dan juga patuh. Di sini kalau seumpama ada jika orang tuanya itu kafir dan menyuruh si anaknya, kalau seumpama anaknya masih muslim ya, masih muslim, terus itu disuruh untuk menerima agama Islam. Nah, kita sebagai anak yang muslim itu tidak wajib untuk memenuhi perintah dari orang tua. Jadi kita harus bilang kepada orang tua, tapi dengan kata yang sopan dan juga halus. Gimana? Nggak mau sampai contohin. Ya udah. Gimana yang contohnya? Nggak bisa jawab ya. Yang kedua itu dilarang berkata kasar. Kalau diperintah dalam surat Al-Isra ayat 23 berkata ah saja tidak boleh, apalagi berkata Yang ketiga yang berbuat baik dan juga yang keempat berusaha menyenangkan orang tua. Yang kelima dilarang berkata karena durhaka termasuk dosa yang sangat besar dan mempersulit kita untuk masuk ke surga. Yang ke berapa itu? Nah, bersikap santun. Ketika kita lewat di depan orang tua lebih tua kita harus santun dulu. Saya setuju senantiasa mendoakan orang tua. Siap habis? Gimana caranya? Selanjutnya, ayo siapa mau jawab? Berbakti kepada orang tua yang pertama harus santun. Yang kedua harus berbakti kepada kedua orang tua. Udah berbakti? Ya, harus mendoakan orang tua. Tidak boleh durhaka, tidak boleh bicara kasar, tidak boleh bilang Selanjutnya mengenai, nah ini ada kewajiban seorang anak jika orang tua telah tiada atau meninggal. Yang pertama meneruskan perjuangannya. Yang kedua menjalin hubungan baik dengan teman-temannya orang tua. Terus yang ketiga memandikan, mengkafani, mensolati dan juga berkubur. Yang keempat senantiasa mendoakan orang tua. Yang kelima melaksanakan wasiatnya yang baik dan juga yang akan melunasi kandungan jika ada. Selanjutnya keutamaan berbakti kepada orang tua. Yang pertama dibukakan pintu surga. Yang kedua lebih utama daripada berjihad di jalan Allah. Yang ketiga ridha Allah ada di dalam ridha orang tua. Ada lagi murka Allah tergantung murkanya orang tua.
Dan sudah itu kesimpulan, kita dibaca nggak sih? Kesimpulannya? Kesimpulan, adab kepada orang